maka haram hukumnya anggota LIRA melakukan pemerasan dan pemanakan, apalagi yang lebih parah lagi dengan mengemis-ngemis. Ikhlas tanpa pamrih berbuat untuk kepentingan masyarakat, maka kita apapun kita pertaruhkan. Jangankan harta, nyawa pasti kita pertaruhkan. Nah, oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan saya Louis Heriona dalam program spesial kita adalah ngopi bareng, ya. Bersama dengan saya Louis Heriona, kali ini saya coba menghadirkan seorang narasumber yang juga sudah sempat saya jadwal cukup lama, namun baru kali ini di tahun 2025, tahun baru, ya, baru satu bulan lewat, akhirnya beliau bisa singgah atau mampir ke studio Suara Baiwangga. Beliau langsung saya kenalkan dulu adalah seorang tokoh, ya, aktivis yang panggungnya sudah mencapai kepada level provinsi Jawa Timur, selaku sekretaris wilayah, ya, sekretaris wilayah LSM LIRA Jawa Timur yang juga dikomandani atau dinakodai oleh presidennya Yusuf Rizal. Nah, namun seperti apa? Kita langsung kenalan dulu langsung dengan narasumber kita. Monggo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Luis. Siap. Selamat datang di Probolinggo. Siap, selamat datang kembali. Wah, ini kira-kira di tahun baru, ya, barusan kita memasuki tahun baru Masehi, ya, 2025. Di bulan pertama kita sudah lewati, langsung di awal bulan kedua. Ini kira-kira agenda utama apa ini yang sedang dilakukan oleh Bapak selaku Sekwil LSM LIRA Jawa Timur yang saya dengar katanya sudah berkunjung ke daerah Tapal Kuda. Siap. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sebetulnya kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu aslinya sambil mengajak silaturahmi, mengenalkan anak-anak saya dan istri saya ke teman-teman, dan seperti itu. Oh, gitu. Artinya saya sengaja kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu kan hari libur. Jumat sore itu hari libur. Artinya kita sama keluarga. Kalau bahasanya teman-teman itu tenatri, nganter anak, nganter istri, kan seperti itu. Jadi daripada kita punya jaringan tidak dipakai dengan baik, kita kemudian sambil lalu tenatri, kita kemudian melakukan roadshow ke teman-teman daerah di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Dari mulai hari Sabtu yang lalu kita ke Malang. Kita ketemu dengan teman-teman ketua pemuda LIRA Jawa Timur, seperti itu. Terus yang kedua, akhirnya kita ke Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, dan kemudian hari ini pas malam ini kita nyampe di kota Probolinggo. Tujuannya adalah kita hanya melakukan sebuah silaturahmi, kita mengecek ke bawah apakah program-program yang dicanangkan oleh kita di DPW LSM LIRA Jawa Timur itu apakah itu dijalankan dengan benar program-programnya. Karena kita punya ada 3 tagline yang kita lakukan, yaitu dengan kita mendengar, kita melihat, dan berbuat, semua persoalan yang ada di kabupaten kota di 38 di Jawa Timur itu, Mas Luis, seperti itu. Wah, ini kira-kira agenda kegiatan ini biasanya kalau seorang sekretaris biasanya harus ada di depan meja, depan komputer, lalu memantau kegiatan melalui online.
apakah ini cuma sekedar saya tanya, apakah kira-kira berkaitan sama ada beberapa isu-isu terkait OTT pemerasan yang dilakukan yang menamakan diri oknum LSM dan wartawan sehingga begitu cepatnya mengambil langkah seperti itu atau bagaimana? Mungkin ada kaitannya? Ya, makanya dengan bentuk konsep silaturahmi yang kita lakukan itu, makanya kita menjaga marwah nama DPW LSM Lira Jawa Timur, karena Pak Gubernur itu sudah merencanakan dan menyampaikan kepada semua kader-kader Lira seluruh Jawa Timur, bahkan pesannya itu disampaikan ke Pak Pres agar seluruh Indonesia, maka haram hukumnya anggota Lira melakukan pemerasan dan pemanakan, apalagi yang lebih parah lagi dengan mengemis-ngemis, kan seperti itu. Jadi itu pesan moralnya kepada semua kader Lira di Jawa Timur itu tidak boleh. Dan makanya kita sampaikan, karena kita ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat, kan seperti itu. Jadi penyampaiannya kan jelas, kita sampaikan dengan santun, dengan etika, dengan adat yang ada di setiap daerah masing-masing. Makanya jangan sampai, karena DPW LSM Lira Jawa Timur itu berkomitmen berantas korupsi dan berangus korupsi sampai ke akar-akarnya, seperti itu Mas Luis. Wah, ini kayaknya turun mau tertib-tertib ini tentang surat-surat ini kira-kira, sehingga jangan sampai ada satupun kira-kira begitu yang menyebut dirinya LSM Lira tapi tidak memiliki satupun juga bukti. Apa kira-kira begitu juga? Ya, seperti itu. Makanya saya ketika ingat salah satu menterinya Pak Prabowo yang menyatakan bahwa ada LSM datang dan segala macam minta 1 juta. Saya minta dibuktikan DPD Lira se-Jawa Timur dan DPW Lira Jawa Timur atau Lira se-Indonesia tidak akan pernah melakukan hal yang seperti itu, karena haram hukumnya melakukan hal yang sedemikian, Mas Luis. Wah, ini luar biasa. Pak Sekwil, kira-kira untuk kota dan kabupaten di Probolinggo di masa kepemimpinan Anda bersama dengan Gubernur LSM Lira yang baru tentunya, Samsudin Sarjana Hukum, itu kira-kira sudah ada berapa kota dan kabupaten yang benar-benar sudah mulai aktif di Jawa Timur? Rata-rata 38 kabupaten kota itu sudah aktif semua. Kalau dipresentasikan itu sudah 85% itu sudah aktif di Jawa Timur setiap DPD. Makanya rekom kita ke DPP, kita sampaikan ke DPP untuk segera yang mati-mati SK-nya itu ada yang kita evaluasi, ada yang kita ini. Kenapa? Karena DPW LSM Lira Jawa Timur itu kita sampaikan kepada teman-teman DPD bahwa ayo aktif, ayo kita kibarkan panji-panji kebesaran Lira itu di setiap pelosok di Jawa Timur. Sehingga kita memang sengaja roadshow, kemarin kita muter-muter di Trenggalek kan seperti itu, muter-muter di Ponorogo, muter-muter di Magetan kan seperti itu. Artinya apa? Agar kepengurusan di setiap DPD itu betul-betul mumpuni dan betul-betul dikenal oleh masyarakat, agar bisa membantu dengan tagline kita, mendengar, melihat, dan kita laksanakan dengan berbuat seperti itu. Ini luar biasa. Tapi saya juga, masyarakat sempat ada yang bertanya, begitu indahnya atau program yang sedang dikerjakan oleh LSM Lira yang sifatnya mirip dengan birokrasi pemerintahannya. Terus kira-kira ini kita menyimpang sedikit. Ada roadshow keliling dari kota dan kabupaten, bahkan juga diketahui baru-baru ini Lira Jawa Timur juga langsung punya namanya Geraha Lira Jawa Timur. Kira-kira dari mana ini anggaran itu? Nah, ini ada juga yang mau tanya ini. Iya. Nah, itu kita lahirnya
berangkat berorganisasi, ber-LSM, terus bermasyarakat, ya itu berangkat dari hati nurani yang paling dalam. Ketika kita berangkat dari dengan slogan, dengan ikhlas tanpa pamrih, berbuat untuk kepentingan masyarakat, maka kita apapun kita pertaruhkan. Jangankan harta, nyawa pasti kita pertaruhkan untuk membesarkan dan menjunjung tinggi peradaban bangsa ini dengan ber-LSM yang namanya DPW Lira Jawa Timur, seperti itu. Kalau berbicara dapat dari mana? Yang penting DPW tidak pernah malah. Diberikan, mau dikasih pun kita menolak, kan seperti itu. Artinya apa? Artinya kita memang berkomitmen dengan ikhlas tanpa pamrih untuk membesarkan nama DPW LSM Lira itu lahir dari hati nurani yang paling dalam. Sehingga hasil karya-karya kita ini, hasil karya-karya kita yang dilakukan ketika kita bekerja, ya kita sisihkan. Makanya hari ini saya melakukan roadshow dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Itu kan bagian dari wisata, ya kan? Daripada wisatanya kita hanya ke tempat-tempat wisata, lebih baik kita memanjangkan umur kita dengan bersilaturahmi, datang ke setiap DPD yang ada di Jawa Timur, seperti itu, Mas Luis. Ini luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh aktivis yang cukup dikenal di panggung Jawa Timur, ya. Baik Pak Sekwil, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, saya melihat atau masyarakat juga bertanya berkaitan atau beriringan dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Saya melihat slogan-slogan yang dicanangkan oleh Lira bersama untuk memberantas korupsi. Itu kira-kira seperti apa? Singkat saja, jangan terlalu banyak. Ini kira-kira seperti apa saja yang bisa dilakukan ini? Kalau berbicara dan berretorika itu gampang, ya kan? Kalau program dicanangkan dengan tanpa dipikirkan dan direncanakan dengan matang, itu saya tetap optimis, bagus, seperti itu. Tapi kalau berbicara urusan korupsi, tidak ada di salah satu sistem pun, di pelosok desa pun, di seluruh Indonesia tidak ada yang tidak korupsi. Gitu ya. Iya. Jadi mari kembalikan marwah adat ketimuran, yaitu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan semangat untuk kembali kepada diri sendiri, berintrospeksi terhadap diri sendiri. Kalau berbicara, kita ingat wahyu yang diturunkan pertama kali oleh Allah kepada nabinya, yaitu Muhammad SAW, adalah membaca. Mari kita baca diri kita sendiri. Jangan sok hebat, jangan sok jago, dan jangan sok pintar, tapi perbanyaklah membaca terhadap dirinya sendiri. Agar apa? Agar semua kepentingan masyarakat itu betul-betul terselesaikan dengan baik. Itu, Mas Luis. Pak Sekwil, waktu kita terbatas, tapi kita akan agendakan di kemudian hari. Kita akan bincang-bincang dengan topik-topik yang mungkin agak anget-anget sedikit. Ini closing sebelumnya. Mumpung kita lagi ada di sini, bisa sampaikan sedikit salam untuk seluruh pengurus LSM Lira se-Jawa Timur dan juga Indonesia. Mari silakan Pak Sekwil, Lira Jawa Timur. Dengan semangat ikhlas tanpa pamrih, mengabdi terhadap bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendengar, melihat, dan berbuat berantas korupsi di Jawa Timur dan bahkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, oke, baik pemirsa, itu adalah bincang-bincang saya dengan Sekretaris Wilayah LSM Lira Jawa Timur
yang malam hari ini berkesempatan bisa kami bincang-bincang di studio Suara Baiwangga, berita seputar Probolinggo. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya Luis Ariona, Suara Baiwangga, berita seputar Probolinggo.